Tuhan yang Maha Esa. Serta limpahan sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk mengikuti pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja angkatan ke-7 pada hari ini tanggal 6 Agustus 2024. Dengan judul pelatihan yaitu pengolahan tanaman atsiri, tanaman sayuran sistem hidroponik, budidaya ayam broiler dengan closed house, Internet of Things IoT pada bidang agribisnis dan agroteknologi. Hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, yang kami hormati penanggung jawab kegiatan, yang kami hormati Ketua Tim Kerja FPK PT Kadisi, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pengajar di lingkungan BPPP MPV Pertanian, panitia yang kami banggakan, dan pastinya peserta guru terpilih dan teristimewa pada angkatan 7 kali ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu pembacaan komitmen peserta yang akan dipimpin oleh Ibu Nice Charlotte BR Pinang SP dari SMKN 1 Brastagi. Disilakan. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. 5. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari project based learning. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikian komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Peserta disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia,
Selanjutnya yaitu laporan sekaligus komitmen BBPP MPV Pertanian yang akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan Bapak Mujiono SPMP di Selatan. Terima kasih Saudara ini selaku pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf STMT. Yang saya hormati Bapak Edi Walidin selaku Kepala Bagian Tata Usaha. Yang saya hormati Bapak Ibu tim kerja di lingkungan BPP Pertanian. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Widyasarwa, fasilitator, fungsional umum BTP dan panitia semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling khusus dari sisi mana, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling reskilling angkatan ke-7 yang berbahagia. Selamat datang di balai kita tercinta ini. Semoga selama di balai ini selalu dalam keadaan sehat. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, pagi hari ini di ruangan ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 39 ayat 2 bahwa guru adalah pendidik, merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Tugas dan kewajiban guru adalah mengelola pembelajaran dengan baik, mulai dari merencanakan pelaksanaan termasuk melakukan evaluasi agar terorganisasi dengan baik. Berkaitan dengan hal itu, maka BPP MPV Pertanian terus berupaya untuk merespon dinamika pendidik dengan berfokus pada fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, di antaranya melalui pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah yang pertama, guru mendapat peningkatan kompetensi yang utuh, terstandar dan termutakhir sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, guru memperoleh sertifikat pelatihan dan atau kompetensi yang dapat digunakan pada pengembangan profesi guru. Yang ketiga, guru terbiasa dengan iklim dan budaya kerja di dunia kerja dan dapat menularkan pada peserta didik sebagai bagian dari pengembangan karakter. Yang empat, guru dapat meningkatkan kualitas metode dan proses belajar mengajar serta hasil pembelajaran kejuruan melalui program upskilling dan reskilling. Yang kelima, satuan pendidikan memiliki guru yang dapat mengimbaskan hasil dari partisipasi pada program ini pada guru lainnya di satuan pendidikan tersebut. Satuan pendidikan yang dapat meningkatkan jalan kerjasama menyeluruh antara SMK dengan dunia kerja, termasuk untuk kebutuhan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, dinas pendidikan memiliki sumber daya yang diharapkan dapat mengimplementasikan, mengibaskan hasil pelatihan pada guru lain yang sedang di provinsi tersebut. Yang ketujuh, mendukung keterjangkauan dan pemerataan mutu pendidikan serta pembelajaran di SMK. Adapun sasaran dari kegiatan pada diklat ini adalah sebanyak 99 orang. Sampai saat ini yang hadir adalah 94 orang.
Adapun diklat yang akan dilakukan pada saat ini adalah tanaman sayuran sistem hidroponik sebanyak 25 orang. Budidaya khusus yang berhubungan dengan khusus adalah 24 orang. Pengelolaan tanaman asli 25 orang dan proyek IPAS IT sebanyak 25 orang. Adapun waktu kegiatan pada waktu pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti program upskilling dan reskilling ini berbasis dunia kerja ini mulai dari tanggal 6 sampai 30 Agustus 2004 setara 200 JP yang terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap 1 adalah tatap muka di balai kita tercinta ini selama 20 hari kerja efektif, ada 100 JP. Itu dari 3 jenis diklat. Namun untuk yang IPAS itu akan dilakukan selama 14 hari. Jadi setara 120 JP. Yang kedua adalah magang dan UKK di dunia kerja yang tanaman sayuran, budidaya ayam belut dan pengolahan tanaman asli itu adalah 10 hari. Untuk IPAS-nya adalah selama 80 JP, yaitu mulai tanggal 21 sampai 28 Agustus 2024. Mohon maaf. Ya, 2024. Kegiatan presentasi PJBL itu akan dilakukan di dunia kerja atau nanti dilakukan di hotel. Biasanya selama 2 hari, setara 30 JP. Untuk materinya kita yang akan disampaikan memang ini dari 4 sudut diklatnya akan berbeda antara IPAS dan yang lainnya. Materinya adalah kebijakan umum ada 4 JP, materi pokok ada 192 JP dan materi penunjang ada 40 JP. Jadi totalnya adalah 200 JP. Materi fondasi meliputi dari perubahan mindset, pedagogi, profesional, kewirausahaan, kepemimpinan pembelajaran, dan manajemen risiko. Sedangkan untuk pembelajaran berbelajar proyek atau TEFA adalah konsep TEFA itu 3 JP. Untuk kompetensi teknis adalah 20 JP. Kompetensi teknis disesuaikan dengan materi yang ada di judul diklatnya, sesuai dengan judul diklatnya. Sedangkan untuk IPAS untuk kompetensi teknisnya adalah 32 JP, agak berbeda budaya. Saya kira itu untuk magangnya selama 70 JP dan uji kompetensi setara 30 JP. Dilanjutkan dan penunjang adalah penyusunan rencana tindak lanjut, asesmen dan tes akhir dan evaluasi penyelenggaraan. Untuk dunia kerja yang akan ditempati untuk magang untuk tanaman sayuran dan hidroponik yaitu adalah PT Lentera Agropedia Nusantara Kulon Progo. Yang kedua adalah PT Momenta Agrikultur Lembang. Untuk budidaya ayam broiler dengan khusus adalah CV Tanjung Mulia di Ciamis. Dan yang kedua adalah private Unsur Farm di Purwokerto. Untuk pengolahan tanaman asli yang untuk judul pengolahan tanaman asli adalah di PT Rumah Asli Indonesia Karanganyar. Dan yang kedua adalah Masanu Daya Rekasaya di Yogyakarta. Untuk proyek IPAS-nya yaitu PT Merapi Tani Instrumen di Sleman dan yang satu adalah MS Teknologi Indonesia di Surabaya. Sedangkan untuk pengajarnya adalah fasilitas adalah Widyaswara PTP dan dibantu oleh instruktur dan teknisi yang berpengalaman di bidang masing-masing. Serta untuk narasumber dan instruktur dari dunia kerja saat magang di industri atau magang di
dunia kerja atau juga nanti dari lembaga sertifikasi. Untuk penilaiannya, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan adalah penilaian pembelajaran tatap muka terhadap peserta meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Biasanya ada tes awal dan tes akhir. Penilaian magang di dunia kerja adalah skala 1 sampai 100 angkanya, dan uji kompetensi sesuai dengan yang berlaku di dunia kerja. Ini kira-kira nanti tidak tahu persis nanti di industri tergantung industri masing-masing. Nilai pelatihan didapat dengan mempertimbangkan jumlah pelajaran pada pembelajaran tatap muka dan magang di dunia kerja sesuai dengan yang tertulis pada struktur program. Sertifikasi bahwa peserta yang memperoleh nilai paling rendah 70,01 atau masuk ke dalam predikat paling baik atau paling rendah baik, maka peserta bersangkutan sudah mendapat sertifikat pelatihan. Sedangkan peserta pelatihan yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 atau masuk dalam predikat kurang baik, maka bagi peserta yang bersangkutan dinyatakan berhak mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pelatihan ini peserta akan mendapat 3 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan dari Balai kita, dari BPPB Pertanian. Yang kedua adalah sertifikat dari dunia kerja atau sertifikat magang, dan yang satu adalah sertifikat uji kompetensi. Kami berharap semoga Bapak Ibu selama di balai dan di industri selalu sehat, tidak ada yang sakit, ya. Harapan kami semua sehat walafiat, jadi tidak ada yang menengok rumah sakit atau klinik, ya. Karena kalau sudah menengok rumah sakit itu ya agak repot juga. Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf yang kami hormati, dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga akan membacakan komitmen dari Balai. Komitmen BPPB MPP Pertanian beserta seluruh jajaran. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama kebijakan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala BPPB MPV Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat nih. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya jadi semangat berdiri di sini. Tadi kayaknya lemas semua. Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Masih tetap semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan masih diberikan kesehatan hingga kita dapat melaksanakan pada kegiatan awal dari kegiatan upskilling, reskilling yang berbasis industri dan kegiatan pembukaan diklat angkatan yang ke-7. Salawat beriring salam
selalu kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan diberikan syafaat di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Hedi Khalidin selaku Kabak Tebu, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh ketua tim kerja, khususnya kepada Pak Mulyono selaku ketua tim kerja fasilitasi PTK Vokasi yang terus tentunya berkoordinasi melaksanakan kegiatan upskilling reskilling yang tanpa terasa sudah masuk yang angkatan ke-7 pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pengajar, dalam hal ini dari para fungsional media suara, juga dari fungsional PTP dan media pelada yang di lingkup BPBB Pertanian Cianjur. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu panitia penanggung jawab kegiatan diklat upskilling reskilling angkatan ke-7 teristimewa, dan yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru yang pada hari ini sudah hadir dalam rangka kegiatan upskilling reskilling angkatan ke-7 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Sebelum Bapak Ibu saya memberikan sedikit pengarahan terkait dengan kegiatan pembukaan ini, saya mencoba memperkenalkan kepada Bapak Ibu nantinya para pengajar kami, para fasilitator ataupun juga merangkap sebagai narasumber. Ada 3-4 kompetensi pada kegiatan angkatan ke-7. Yang pertama, mohon izin kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, mohon berdiri sambil mengatakan say hello kepada Bapak Ibu peserta. Pertama, dari proyek IPAS ini nanti Bapak Ibu hampir lebih kurang dari tanggal 6 sampai tanggal 30 Agustus membahas terkait dengan Internet of Things IoT. Ada Bapak Dr. Mukroji SEMP, silahkan Pak, hari ini Pak. Ini Pak Mukroji, kalau tadi Bapak Ibu dapat masuk ke IPAS ya, barengan dengan Pak Hari Tridianto SSIMT. Silahkan Pak Hari. Jadi kalau orang yang berbicara IoT itu ya sorry Pak Hari, karena banyak pikir ya gitu ya. Jadi saya yakin pokoknya selama mengikuti diklat besok ya Pak Hari, pokoknya suasana pokoknya menyenangkan ya Pak Hari. Oke, berikutnya dari pengolahan tanaman atsiri ya, ada Bapak Erwan Sujono STMSI, silakan Pak Erwan. Ini selalu terus mendorong saya Pak Yusuf, minta dong lahan Pak duduk di sana untuk mengolah minyak atsiri. Tapi alhamdulillah sudah berjalan ya Pak ya. Berikutnya Ibu Teni Rodiani MSI. Ya. Oke, ini sudah hadir semua ya Pak Mul? Pak Mul, masih ada yang belum hadir? Kurang 4 ya? Oke, dari total 99 orang ya. Selanjutnya tanaman sayuran sistem hidroponik, ada Bapak Insinyur Bambang Winarno MSI dan Ibu Dian Norita Malwati hadir. Oh, Bapak Ibu Dian, Ibu Dian nanti Bapak Ibu dengan Ibu Dian dengan Pak Bambang ya, yang bagian kompetensi tanaman sayuran sistem hidroponik. Dan terakhir ini budidaya ayam broiler dengan close house itu bersama Ibu Insinyur Tutik Nurhayati MP dan Ibu Elis Juaria SPT MP. Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan selamat buat Bapak Ibu yang diterima mengikuti diklat upskilling reskilling di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian
Pertanian Cianjur. Selamat karena Bapak Ibu di sana kemarin dari data yang begitu antusiasnya para guru kita seluruh Indonesia yang ingin mengikuti diklat upskilling reskilling itu, data menunjukkan lebih dari 7.000-an lebih, hampir 8.000. Tetapi kuota kita pada tahun 2024 ini hanya 1.080 orang saja. Sehingga saya mengatakan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena kesempatan itu tidak pernah akan datang kedua kali. Baik Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu selama mengikuti diklat ini semangat, kemudian saling berbagi, saling memberi motivasi kepada sesama teman, karena saya mengatakan diklat upskilling ini bukan diklat hanya seminggu, tapi boleh lebih dari 3 minggu lebih, hampir sebulan. Jadi untuk itu Bapak Ibu tetap ceria. Ya namanya kita kan sudah komitmen, sudah mendaftar, sudah diterima diklat, ya wes lah. Yang penting bagaimana kami belajar di sini dengan serius, tetapi santai Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu mudah-mudahan kami berharap dikatakan lulus tadi kan 7,01 ya Kak. Ya mudah-mudahan nilainya 90 semua. Oke Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu peserta diklat yang saya banggakan. Kenapa saya tadi sedikit menyampaikan selamat? Inilah Bapak Ibu saya bercerita ya sedikit. Kalau diklatnya upgrade, ditingkatkan, dikuatkan, dan Bapak Ibu nanti bermitra berselaras dengan industri. Kesempatan itu tidak bisa kita dapatkan, dan saya juga Bapak Ibu menginformasikan tahun depan saja belum tentu kita bisa memperoleh untuk diklat itu, karena informasinya anggaran untuk diklat vokasi tahun depan itu semakin berkurang sasarannya. Kalau tahun ini 1080, tahun depan hanya sasarannya 145 orang saja. Itu makanya saya bilang Bapak Ibu selamat terpilih. Bapak Ibu yang saya banggakan, inilah yang kadang-kadang kita kalau saya kacamata saya ya bicara tentang vokasi itu, apalagi dengan tantangan sekarang, era sekarang. Pendidikan kalau menurut pandangan saya, kacamata saya saat ini, sebaiknya anak-anak itu lebih memilih pendidikan yang vokasi. Vokasi itu lebih fokus kepada kecakapan, keterampilan, kecakapan hidup. Mindset paradigma yang harus diubah. Yang selama ini pendidikan selalu mengedepankan aspek pengetahuan saja. Makanya Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu silahkan search di Google apa yang perbedaan antara pendidikan yang vokasi dengan pendidikan yang biasa, sangat berbeda. Bapak Ibu coba lihat nanti di perguruan tinggi, ada politeknik, ada jurusan teknik mesin misalnya, politeknik mesin, apa perbedaannya? Sangat jelas berbeda. Itu juga yang terjadi pada pendidikan kejuruan. Dulu kita menganggap ya sama-sama Bapak Ibu, apalagi di antara Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sudah pengalaman mengabdi, mengajar di jenjang SMK. Dulu mungkin paradigma lama menganggap bahwa pendidikan kejuruan itu merupakan pendidikan pilihan yang nomor sekian dari anak didik kita. Padahal Bapak Ibu, begitu tamat peserta didik kita, jenjang SMA umum, masuk perguruan tinggi juga,
bukan vokasi, singkat cerita mereka lebih dominan aspek pengetahuan keilmuannya saja, tetapi begitu mereka praktek dalam soft skill yang mereka tidak punya itu. Bapak Ibu, ini yang kita katakan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang setiap fase mengalami perubahan paradigma. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, jangan sekali-kali berbicara bahwa kurikulum ganti itu adalah sebuah proyek. Tidak, karena memang pendidikan itu selalu mengalami fase perubahan setiap waktu. Kita nggak bisa lagi bicara dulu. Karena kita bicara adalah yang ke depan. Coba Bapak Ibu saya analogikan. Kalau kita selalu bicara dulu, bagaimana kalau Bapak Ibu seandainya berkendaraan, bawa mobil atau bawa motor, kalau melihat dulu, artinya kita berbicara melihat kaca spion, nengok aja kaca spion yang pasti Bapak Ibu ketabrak. Benar ya? Tapi boleh melihat dulu sebagai refleksi buat kita untuk membawa perubahan. Makanya Bapak Ibu sedikit miris. Kenapa ya? Anggaran pendidikan khusus untuk vokasi itu makin tiap tahun makin berkurang. Seyogyanya, apalagi dengan adanya keluar Kepres nomor 68 tahun 2002 tentang masalah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Bapak Presiden kita itu sebenarnya fokus kepada pendidikan vokasi. Bapak Ibu, kalau dulu menganggap lulusan SMK itu tamat mencari kerja, sekarang kita ubah paradigmanya. Lulusan SMK bisa mereka berwirausaha, bisa mereka melanjutkan studi, dan bahkan bisa juga bekerja di industri. Vokasi beda paradigmanya dengan kejuruan. Makanya saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya melihat fenomena perkembangan sekarang. Makanya itu Bapak Ibu, saya setuju sekali kalau bisa persentase pendidikan sekolah atas itu dirubah persentasenya. Kalau bisa SMK vokasinya lebih banyak daripada SMA-nya. Karena begitu banyaknya lulusan-lulusan yang memang tidak siap untuk melanjutkan studi, yang tidak siap untuk diterima di industri, tapi dia minimal, kalau orang Medan bilang minimal itu Pak Mul, pinomat dia bisa berwirausaha sendiri. Itu yang diharapkan. Makanya Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu adalah para guru. Para guru menjadi ujung tombak nanti bagaimana proses pendidikan itu menghasilkan anak didik kita yang mengarah kepada 3 yang kita sasaran tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, selama nanti Bapak Ibu mengikuti diklat, pastinya di sini nanti ada 2 minggu lebih kurang Bapak Ibu berlatih, kemudian berpraktek, nanti akan difasilitasi oleh Bapak narasumber kita. Selanjutnya Bapak Ibu akan dihantarkan ke industri sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu latih selama di sini. Nanti Bapak Ibu 2 minggu berada di industri, dan Bapak Ibu nanti kalau nggak salah nginepnya di hotel ya Pak Mulai. Bapak Ibu, kenapa yang kedua saya mengatakan selamat buat Bapak Ibu? Jujur saya mengatakan pada kesempatan ini, 1 orang peserta diklat itu biayanya luar biasa Bapak Ibu. Makanya banyak di luar sana kepengen mengikuti diklat ini. Bagaimana nanti Bapak merasakan budaya, nuansa, atmosfer di industri. Itu yang tidak bisa kita dapatkan, nilai-nilai yang nantinya Bapak Ibu. Sudah dikatakan Bapak Ibu, 2 minggu Bapak Ibu nginep di hotel, biayanya cukup besar.
ya kan Ibu ya? Apalagi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu hampir 3 minggu juga, itu semua negara biaya itu. Makanya saya mengatakan, seyogianya pendidikan vokasi itu harus diprioritaskan oleh pemerintah, karena tampak lebih mengedepankan untuk fokus kurikulumnya kepada kecakapan hidup peserta didik. Tapi sayang sekali, sebenarnya saya dari tadi menunggu ada komisi 10 yang kita undang, yang harusnya pada kegiatan pembukaan ini hadir di sini, supaya bisa kita menyampaikan aspirasi buat beliau bahwa perompak anggaran pendidikan 20% dari APBN itu lebih kurang 700 triliun. Tetapi Bapak Ibu, hanya sekitar 20% itu pun tidak maksimal buat pendidikan vokasi. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah nanti beliau akan hadir bersama kita, karena beliau lagi on the way dari Cipanas ya Pak, anggota dari Puncak Komisi 10. Saya minta kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau inisiatif untuk memberikan dorongan, tolong kami Pak pendidikan vokasi. Karena jujur, apa yang dikatakan slogan pendidikan vokasi itu salah. Vokasi itu apa Bapak Ibu? Vokasi kuat menguatkan Indonesia, jelas itu. Kalau memang anak-anak didik kita memang punya soft skill dan keterampilan, saya yakin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan, kalau untuk pengetahuan sekarang nggak sama dengan zamannya kita dulu. Anak-anak didik kita sekarang, kalau Bapak Ibu jejali dengan pengetahuan, bisa-bisa Bapak Ibu akan ditinggalkan oleh anak didik Bapak Ibu. Jelas kan? Coba kasih tantangan, kasih project. Kemudian untuk aspek pengetahuan, ketika mereka menyelesaikan project itu, dia bisa mencari berbagai referensi-referensi terkait dengan project yang akan mereka kerjakan. Sekarang cukup mudah, anak didik kita dikasih aja sebuah tantangan project apa, misalnya makalah tentang ini atau pengetahuan-pengetahuan yang lain, tinggal mengetikkan aja sekarang, semuanya langsung instan dapat diperoleh. Dan bahkan juga tantangan bagi Bapak Ibu sebagai guru adalah, ingat, anak generasi Z sekarang jauh berbeda dengan zamannya kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengubah strategi, mengubah dalam proses pembelajaran, bisa-bisa juga Bapak Ibu guru juga akan ditinggal oleh peserta didiknya. Karena anak-anak generasi Z sekarang, mereka semuanya cukup proaktif, cuman cukup dikasih dia tantangan, kita lebih ke fasilitator saja. Dan bahkan juga memungkinkan Bapak Ibu sebagai guru bisa menjadi seorang coach yang baik bagi peserta didiknya. Kan Bapak Ibu sekarang kan kalau melihat dari PNM dan materi-materi pembelajaran tentang kurikulum mereka, banyak sekali sekarang banyak masuk perubahan-perubahan. Ada yang namanya bagaimana seorang guru mampu menjadi meng-coach kepada peserta didiknya. Kemudian bagaimana juga seorang guru mampu membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi juga persoalan yang berikutnya pada pendidikan vokasi. Gak apa-apa dikit lama ya. Gak apa-apa. Pertanyaan saya, sudah adakah input siswa di SMK itu sudah berbasiskan kepada minat dan bakat peserta didik? Ya itu kan benar ya. Tapi ini yang menjadi paradigma lama. Biasanya Bapak Ibu, ini yang saya tahu ya, mungkin nanti mohon dikoreksi. Banyak sekali peserta didik kita yang lulusan SMP biasanya memilih masuk ke SMK adalah kecenderungan yang pertama, kalau nggak diterima di SMA pilihannya ke SMK. Yang kedua, karena ikutan teman-teman. Jarang yang kita tanya secara wawancara kepada peserta didik itu betul-betul passionnya yang ingin melanjutkan studi ke SMK. Ini kan mindset sebenarnya yang harus kita ubah. Apalagi, halo? Apalagi Bapak Ibu, yang khusus kompetensi kita ini adalah pertanian.
Ini kan harus kita dorong, kita ubah mindset ini. Karena menganggap bahwa kalau anak-anak SMP itu kalau mau masuk ke SMK pertanian, terus apa yang pandangan masyarakat? Pertanian itu, petani itu susah, kumuh dan sebagainya. Enggak. Sekarang semua Bapak Ibu berbasis teknologi semuanya. Saya ingin ngambil kasus ke sekolah Ibu ya, SMK 2 Batu Sangkar. Bapak Ibu, saya tahun yang lalu saya diminta datang hadir ke sana. SMK 2 Batu Sangkar ini dulunya SMK-nya seperti hidup segan mati nggak mau. Benar itu ya. Dan bahkan itu SMK yang menurut saya SMK-nya sudah sangat tertua di situ dulu. Dulu pertanian, padahal secara geografis Batu Sangkar itu ideal untuk pertanian. Bapak Ibu, ternyata sekarang SMK itu sekarang menjadi primadona bagi lulusan di sana. Kepengen mau masuk sekolah di sana. Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya adalah juga karena manajerial kepala sekolahnya yang mendorong untuk berubah. Guru-guru juga sama-sama berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengambil perubahan itu. Dan ternyata sekarang Bapak Ibu dengan usaha keras mereka tahun kemarin SMK 2 itu memperoleh SMK PK Pemadanan. Kemudian Bapak Ibu dengan adanya 50% industri memberi bantuan dan sebagian gurunya dilatih di industri itu. Kemudian nanti siswanya dilatih juga di industri. Singkat cerita nanti lulusan mereka langsung ditampung oleh industri. Wajar Bapak Ibu? Inilah yang dikatakan vokasi sebenarnya. Ada satu sekolah juga yang menjadi bintang kita di Ciamis, itu peternakan dan gas ethanol. Industri itu di dalamnya ada SMK. Semua siswanya mulai proses pembelajaran itu materi untuk pengetahuan itu sekian persen, tapi mereka lebih banyak beraktivitas di dalam industri itu. Nanti untuk aspek-aspek pengetahuan mereka nanti diberikan beberapa referensi pengetahuan dan sebagainya. Dan ternyata testimoni dari manajer utamanya menyatakan Pak Yusuf, ternyata banyak juga yang lulusan perguruan tinggi yang ingin melamar kerja ke industri kami untuk selevel operator saja pun, Bapak Ibu, untuk selevel operator saja pun mereka belum layak untuk kami terima. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata untuk melahirkan kecakapan soft skill itu tak mudah Bapak Ibu. Sekarang coba lihat Bapak Ibu dalam proses pembelajaran banyak sekali sekarang dituntut adalah karakter. Tetapi ketika proses pembelajaran lebih fokus kepada aspek pengetahuan, karakternya nggak muncul. Seidealnya adalah ketika mereka praktek, mereka bekerja sama, berkolaborasi, tampak dari situ mana watak dan karakter anak. Kayaknya pada industri jelas, maka mereka langsung praktek. Contoh misalnya Bapak Ibu, bagaimana kemampuan seorang peserta didik SMK di sana di universitas itu mampu melakukan proses vaksinasi dengan kecepatan sekian dengan alat, karena nggak semua orang mampu itu. Bahkan, boleh saya katakan dengan penggunaan teknologi IoT untuk dari panel dari elektronik itu bisa mengkontrol telur yang akan menjadi DOC itu perkembangannya sampai umur 22 hari. Itu nggak mudah Bu. Kalau misalnya hampir 1 juta telur yang akan menjadi DOC-nya, jika salah saja kontrol itu akan habis semuanya. Resikonya sangat tinggi. Ini yang saya katakan soft skill tadi. Ini juga bagian ketika kalau sekarang Kemdikbud mendorong bahwa tingkatkan literasi numerasinya. Sebenarnya di pendidikan vokasi, LIKNUM itu sudah takaran levelnya lebih tinggi, ada level yang dasar. Betul kan Bapak Ibu? Inilah saya setuju bahwa pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang memang harus dikedepankan. Contoh Bapak Ibu, bagaimana mampu seorang memaknai ketika berhasil, bagaimana tingkat pasar dan bagaimana mereka memasarkan dari sisi marketingnya, itu kan juga dari sisi literasinya. Makanya saya simpulkan, tapi kalau untuk kemampuan literasi numerasi dasar, iya,
Pada level yang lebih tinggi, beda sekali Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, saya yakin selama nanti mengikuti diklat ini banyak sekali Bapak Ibu berbagai daerah berkumpul di sini. Yang ketiga adalah manfaatnya di sini Bapak Ibu berkumpul. Bapak Ibu mendapatkan sahabat dari berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan membangun silaturahmi dan memperkuat ekosistem Bapak Ibu di pendidikan vokasi. Jadi saya minta nanti keaktifannya, contoh pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang angkatan sebelumnya luar biasa, keakrabannya, langsung buat WA grupnya, bahkan WA grup itu menjadi wadah saling berbagi, saling berkomunikasi. Kalau ada praktek-praktek baik di antara Bapak Ibu, silahkan di-share supaya teman-temannya dapat belajar dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi banyak manfaatnya. Jadi saya minta selama mengikuti diklat ini keseriusan Bapak Ibu, tapi seriusnya santai, dan saya yakin juga teman-teman semuanya, para fungsional kita, pengajar kita akan bersama Bapak Ibu dengan kondisi yang sangat menyenangkan. Silakan Bapak Ibu, tidak ada di sini yang merasa diri hebat, hilangkan mindset ego, kemampuan pengetahuan, karena semua orang juga punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Angkatan ke-7, insyaallah kita masih ada beberapa angkatan lagi, sampai 11 ya Pak Mo, sampai 11 angkatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap mungkin doa-doa Bapak Ibu juga ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah. Tahun depan janganlah 145, kalau bisa 2045 gitu ya sasarannya. Supaya Bapak Ibu bayangin saja bagaimana kita ingin salam vokasi itu mau kita wujudkan kalau tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Persentasenya kalau anggarannya kalau masih kecil, sepertinya saya jadi berapa puluh tahun lagi kita bisa menguatkan Indonesia. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya selama Bapak Ibu mengikuti diklat di sini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mudiono, Bapak Ibu kalau bisa ya kita berdoa, jangan pernah lihat klinik. Ya, tapi ya kalau yang flu biasanya ada flu ringan gitu ya, tapi Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan panitia. Namanya perubahan suhu, di daerahnya dingin, di sini badan suhunya itu biasa. Dan apalagi Bapak Ibu dengan semangat tinggi mengerjakan PR, project dan sebagainya sampai larut malam hingga menyebabkan kelelahan Bapak Ibu jadi lemah. Saya minta jangan, pokoknya rileks. Dan Bapak Ibu di sini juga, apalagi di daerah potensi sana yang pengen mau rileks itu ada karaoke misalnya, nyanyi silakan, mau olahraga juga ada fasilitasnya, kalau mau jogging. Dan insya Allah juga selama setiap hari Jumat Bapak Ibu akan melaksanakan senam aerobik bagi ibu-ibu nih di sini nanti, pokoknya setiap Jumat. Pokoknya jangan lupa belajar, kesehatan juga terus dijaga. Insya Allah lebih kurang Bapak Ibu bukan hanya 2 minggu di sini, sampai nanti selesai kegiatan di industri, Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Bapak Ibu dapat kembali pulang dan berkumpul dengan saudara, anak, suami, istri tercinta. Dan insya Allah saya juga doakan Bapak Ibu semuanya lulus 100%. Tuh dengar tuh Pak Fasilitator. Mudah-mudahan semua ya. Jadi tetap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap semangat, aktif, proaktif, itu memberikan nilai tambah. Insyaallah saya yakin mudah-mudahan nanti pada selesai waktu orientasi, mudah-mudahan datang Bapak dari Komisi 10 DPR RI supaya kita bisa berdialog, menyampaikan bahwa pendidikan vokasi itu haruslah pendidikan era sekarang untuk ke depan. Karena bagaimana bisa yakin Bapak Ibu kita menghasilkan era generasi emas Indonesia tahun 2045. Di negara-negara seperti yang sudah maju, Jerman, Jepang, memang pendidikan vokasi mereka sudah sangat jauh maju. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu.
Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja angkatan ke-7 yang mulai dilaksanakan sejak dari tanggal 6 hingga tanggal 30 Agustus tahun 2024 dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, yang terlepas. Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.